메가 선수인데요. 요즘 너무 잘한다고 또 극찬을 하고 계시다고요. 일단 뭐 메가 선수가 이제 3라운드 들어와서 이제 공격 성공률이 굉장히 눈에 띌 정도로 좋아지고 있고 지금 모르겠지만 나전이었기 때문에 좀 공격 분도나 뭐 이렇게 배포해서 또 점유율을 잘 나눠서 이렇게 공격 성공률이 있습니다. 뭐 일단은 그 실바가 있든 없든요. 저희들이 할 수 있는 플레이 to use the finger, so we should to care. We already know they are one of the best team to use this kind of skill. 이제 방법을 조금은 이제 터득한 것 같고 그런 부담감이죠. 뭐 이제 본인한테 서브를 많이 때린다. 네, 다쳤던 부분이 다시 좀 통증이 있기 때문에 오늘은 박찬호 선수를 먼저 스타팅으로 나설 예정입니다. Beberapa waktu yang lalu, figur krusial yang membawa Megawati Hangestri ke Korea sempat memaparkan tentang peraturan baru KOFO mengenai pemain asing Asia. Dalam kesempatan itu, agen Megawati Hangestri di Korea yang dikenal sebagai Wasukman menyatakan bahwa peraturan baru KOFO bisa membuat Megawati Hangestri tidak dapat berkompetisi lagi di Korea. Dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Negawasuk, agen tersebut mengungkapkan jika peraturan baru KOFO bagaikan pedang bermata dua. Bahkan, Wasukman dengan berani menyatakan bahwa peraturan baru KOFO hanya memberikan keuntungan untuk klub-klub. Sebagaimana kita pahami, sebelumnya pemain asing yang termasuk dalam sistem kuota Asia KOFO hanya diperbolehkan dikontrak selama 2 musim. Namun, KOFO telah mengubah ketentuan tersebut dan berharap pemain asing Asia dapat berkarier di V-League lebih dari 2 musim. Namun harapan KOFO justru memicu pro dan kontra di kalangan penggemar, yang melihat aturan tersebut hanya menguntungkan pihak klub. Berdasarkan regulasi KOFO yang berlaku saat ini, banyak penggemar Indonesia yang penasaran bahkan hingga mengungkapkan kekhawatiran akan akhir musim ini, ujar agen Megawati Hangestri. Apakah Megawati masih dapat bermain untuk Jungkwanjang tahun depan atau bergabung dengan tim Korea lain dan tetap berkompetisi di V-League tahun depan, tambahnya. Wasukman juga menjelaskan bahwa Megatron berpotensi bermain di Korea lebih dari 2 musim. Banyak pertanyaan mengenai hal-hal semacam itu dan menurut tata aturan yang berlaku sekarang, pemain kuota Asia bisa bermain untuk satu tim selama 3, 4, bahkan 5 tahun, namun bagaimana caranya? Ujar agen Megawati Hangestri. Jika Jungkwanjang, Red Sparks, berniat memberikan perpanjangan kontrak untuk Mega setelah musim ini dan Megawati Hangestri setuju, maka Megawati Hangestri bisa bermain untuk Red Sparks hingga tahun depan, sambungnya. Namun jika Megawati menolak tawaran tersebut, maka dia tidak bisa berkompetisi selama 2 tahun sesuai regulasi KOFO. Menurutku, ini bukanlah aturan yang baik, jelasnya. Hal inilah yang dianggap merugikan bagi pemain asing dan malah hanya menguntungkan klub. Sebab, Megawati Hangestri tidak akan bisa kembali bertanding di Liga Voli Korea selama 2 musim jika dia menolak perpanjangan kontrak dari Red Sparks di akhir musim ini. Ini dinilai merugikan pemain karena klub berpeluang untuk memberikan gaji yang lebih rendah kepada pemain asing. Apabila tawaran tersebut ditolak, maka pemain tidak diperkenankan bermain di Liga Voli Korea untuk 2 musim berikutnya. Sebagai informasi, pada musim keduanya bersama Red Sparks, Megawati Hangestri mengalami kenaikan gaji dari yang sebelumnya hanya $100.000 AS menjadi $150.000 AS. Megawati Hangestri baru saja meraih gelar sebagai MVP putraan ketiga V-League 2024-2025. Namun sebelum itu, dia sempat menyinggung tentang masa depannya di Red Sparks. Dalam wawancaranya dengan media Korea, Megawati Hangestri ingin memberikan gelar untuk Red Sparks karena dia belum mengetahui nasibnya di musim depan. Mendengar berita tersebut, sejumlah warga Korea langsung bereaksi dan berharap agar Megawati Hangestri bertahan lebih lama di Red Sparks. Tak hanya itu, pevoli putri Indonesia tersebut juga mendapat penilaian positif dari netizen Korea yang menganggapnya sebagai pemain terbaik kuota Asia. Di sisi lain, Megatron juga menyebutkan kontribusi pelatihnya, Ko Hae-jin, yang memainkan peranan penting dalam karirnya di Red Sparks selama 2 musim terakhir.
masuk.